Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bravo. Bravo. Retakan di wajah patung menyebar seperti jaring laba-laba. Ia terhuyung-huyung dan berusaha menjaga keseimbangannya, dan tiba-tiba, ia berlari menuju dinding batu. Boom. 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 Kaki sang idola mengambil langkah panjang. Itu bergegas menuju dinding dengan seluruh kekuatannya, seolah ingin menggunakan dinding batu untuk menghancurkan Cheng Jinwoo di tubuhnya. 039, tapi sebelum itu, 039. Mari kita akhiri pertarungan ini. Cheng Jinwoo mengayunkan tinjunya lebih cepat dan lebih keras, mengenai wajah sang idola tanpa ampun. Bang! 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 Boom! 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 Dengan serangan yang dipercepat dengan keras, patung itu juga dipercepat. Mereka semakin dekat dan dekat ke dinding. Cheng Jinwoo mengukur jarak dengan matanya, dan kemudian untuk pukulan terakhir, dia memusatkan seluruh kekuatannya di lengan kanannya. Pembuluh darah biru pada otot yang bengkak pecah, dan lengan kanan sekali lagi dipenuhi dengan kekuatan sihir yang mengerikan. Sangat bagus. 103 tingkat kekuatan. Cheng Jinwoo mempertaruhkan segalanya untuk pukulan ini. Tepat sebelum membentur dinding secara langsung. Bang-bang. Bravo. Diiringi suara semangka matang pecah, patung dengan separuh kepalanya hancur itu berlutut tegak. Ledakan. Seluruh gua bergetar hebat. Tubuh raksasa idola itu jatuh lemas ke tanah. Bum bum bum. Saat tubuh besar dan besar itu jatuh ke tanah, debu dan pecahan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Cheng Jinwoo perlahan berjalan keluar dari asap yang kabur. Huhu. Cheng Jinwoo menarik napas ringan. Plop, plop, plop. Jantung masih berdetak kencang. Ketika dia melihat patung itu untuk pertama kalinya, hanya berdiri di tempat membuat kakinya lemas. Tapi sekarang, idola itu jatuh di depannya. Bukan orang lain yang memecahkan idola itu. Itu adalah Seong Jinwoo sendiri. Aku bisa mengatasinya. 039. Apapun yang terjadi. Wajah para pemburu yang kehilangan nyawa mereka di sini terlintas di benak Cheng Jinwoo, dan emosi yang kuat tiba-tiba melonjak. Tetapi patung-patung batu yang tersisa sepertinya tidak berniat memberi waktu bagi Cheng Jinwoo untuk ketinggalan. Mereka mulai bergerak dengan cepat. Mereka mengepung Cheng Jinwoo di tengah, terus menyusutkan jaring yang melingkari. Pada saat patung batu yang tak terhitung jumlahnya hendak menerkam mereka, Seong Jinwoo menatap tangannya dan mengangkat kepalanya. Kekuatan pendominasi. Ledakan. Kepala patung batu itu membentur tanah dengan keras dan tidak bisa lagi bergerak. Ini adalah kekuatan tangan tak terlihat, kekuatan dominator. Cheng Jinwoo menatap tangannya lagi. Melalui pertempuran hari ini, aku menjadi lebih kuat lagi. Cheng Jinwoo mengepalkan tangannya dan kemudian membukanya. Tangan ini, tidak, penuh dengan kekuatan yang kuat dari atas ke bawah. Merasakan kekuatan mengalir di sekelilingnya, dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Seolah-olah sesuatu dalam tubuhnya telah terbangun melalui perjuangan hidup dan mati ini. Pada saat yang sama, tepuk tangan terdengar. Retak, 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 retak. Tepuk tangan terdengar pelan dan keras. Cheng Jinwoo melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Malaikat batu masih memiliki senyum menjijikan di wajahnya, bertepuk tangan berlebihan. Bagus sekali. Apa yang tidak sesuai dengan apresiasi yang diungkapkan adalah cahaya berbahaya di mata patung batu malaikat. Kata Cheng Jinwoo. Apakah kita memiliki kesepakatan? Orang ini berkata bahwa jika dia masih bisa berdiri di sini setelah ujian terakhir, dia akan mengatakan jawabannya sendiri. Seong Jinwoo ingin mendengar jawaban itu. Tapi sepertinya dia tidak berniat menjawab, jadi dia tertawa kaku. Hahaha. Kuat. Kemudian ia maju selangkah. Persidangan belum berakhir. Langkah lain. Kuat, ini. Langkah lain. Patung batu malaikat memperpendek jarak dari Cheng Jinwoo dengan langkah besar, dan kemudian berdiri di depan Cheng Jinwoo. Dan saya? Keok 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 keok.
Sayap panjang di punggung patung batu bidadari itu tiba-tiba berputar seperti bengkok, lalu berubah menjadi lengan. 2 lengan di bahu dan 6 lengan tumbuh dari belakang. Semua 8 lengan mengepal. Aku percobaan terakhir. Kata-kata dari patung batu malaikat membuat Cheng Jinwu mengerutkan kening. Tapi sebelum Cheng Jinwu bisa berbicara, patung batu malaikat memotong kata-katanya terlebih dahulu. Jangan khawatir tentang hidupku. Bagaimana ia tahu? Cheng Jinwu sedikit terkejut. Orang ini tahu persis apa yang ingin dia katakan. 039, jika aku membunuhmu, aku tidak akan mendapat jawaban. 039. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokannya. Terkejut? Malaikat batu menunjuk ke kepalanya dengan satu jari. Semua informasi yang berhubungan denganmu ada di sini. Apa itu mungkin? Sedikit keringat dingin muncul di dahi Cheng Jinwu. Kamu benar-benar manusia yang cepat tanggap. Hahaha. Malaikat batu itu menunjukkan senyumnya yang kaku dan tidak wajar lagi. Jika kamu mengendalikan kekuatanmu agar tidak membunuhku, akan sulit untuk mengukur kekuatanmu. Bibir malaikat batu terbuka dan tertutup dengan cepat. Tapi kata-katanya tidak keluar dari mulutnya. 039. Ternyata semuanya 039. Semua pertanyaan sepertinya terjawab saat ini. Pada saat yang sama, informasi sistem yang familiar muncul di depannya. Misi darurat dibuat. Misi mendesak, hancurkan musuh. Silakan pukul musuh dalam waktu yang ditentukan. Jika instruksi ini tidak diikuti, jantung akan berhenti berdetak. Sisa waktu, 10 menit 0 detik. Waktu berlalu tanpa ampun sementara Seong Jinwu melihat-lihat informasi. Ding. Waktu yang tersisa, 9 menit dan 59 detik. Murid Cheng Jinwu sedikit terguncang saat dia melihat patung batu malaikat. Kuot, itu benar. Ya. Saat patung batu malaikat berbicara, suara sistem juga akan berbunyi pada saat bersamaan. Dia bisa merasakan emosinya menjadi tinggi lagi, dan detak jantungnya, yang dia pikir telah tenang, secara bertahap dipercepat lagi. Pernapasan yang dipercepat dan bergelombang, bahkan ujung jari sedikit gemetar. Mengamati reaksi Cheng Jinwu, patung batu malaikat yang sangat puas menjawab pertanyaan pertama Cheng Jinwu. Saya perancang sistem. Sekarang orang-orang memperhatikan kota bawah tanah yang tidak terkendali di negara ini. Apakah reporter Jin boleh tinggal di sini? Nada bicara Wu Zhenzi sedikit tidak sabar. Reporter Jin yang dia bicarakan menggaruk sisi wajahnya sambil menguap. Di sana sudah penuh dengan wartawan, jadi apa bedanya aku pergi atau tidak? Lebih baik menangkap berita besar dengan bagian pengawasan. 039. Entah menguap, atau menggaruk wajah Anda, pilih salah satu untuk dilakukan. 039. Wu Zhenzi ingin membalas seperti ini, namun pada akhirnya dia hanya menghela nafas dalam diam. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, PHC out and bye-bye.